Nyalek Serius? itu. Serius nyalek itu? Serius. Nggak main-main, nggak nyoba, nggak ini gitu? Nggak main-main. Oke. Bagi saya kalau saya sudah di medan perang itu saya harus menang. Menang, oke. Pantang untuk saya untuk mundur Nah, itu. ini catatan buat teman pemilih nih, luar biasa nih, masih muda. Pantang nih. untuk saya buat mundur. Lanjut ya. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan podcast KPU Corner KPU Kabupaten Bogor. Bersama saya hari ini kedatangan tamu anggota DPRD Kota Bogor, Muhammad Restu Kusuma. Ya. Ya, benar ya? Benar. Anggota DPRD Kota Bogor termuda, terpilih di usia 23 tahun, sekarang usia 26 tahun. Dan ini adalah obrolan yang mungkin bisa menginspirasi teman pemilih. Jangan takut, meskipun masih muda, tetap bisa berani maju ke dalam gelanggang pertarungan medan laga pemilu setiap pemilu gitu. Kita sapa anggota DPRD Kota Bogor, Restu. Selamat datang Restu. Selamat datang Pak Heri, terima kasih. Terima kasih nih Pak Restu. Saya nggak tahu saya panggil Pak apa gimana. Udah nikah belum? Saya udah nikah. Oh, udah nikah, saya panggil Pak, karena pasti anaknya nanti akan ngeliat. Jadi Pak Restu, panggil ini aja Pak. Restu aja nggak apa-apa, biar lebih akrab. Oke. Bisa diceritakan mungkin lahir besar di mana, sekolah di mana, kemudian juga aktivitas sebelum DPRD dan juga setelah saat di DPRD. Silakan. Pak Restu, saya panggil Pak Restu aja. Restu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri. Nama saya Muhammad Restu Kusuma, sarjana ekonomi manajemen. Saya lahir di Kabupaten Bogor, Pak. Saya lahir di daerah Taman Sari. Oh, di Taman Sari. Taman Sari. Saya sekolah di SD di Kota Bogor, SMP di Kota Bogor, SMA di Kota Bogor. Kuliah saya di Universitas Pancasila. Oh, di Pancasila di Jakarta. Pancasila di Jakarta. Karena dulu tahunya kan kampus itu kalau di Jakarta kan, wah kita mau tahu ibu kota lah. Iya, betul. Ternyata kuliah itu kalau di Pancasila hanya sebatas naik kereta sampai di stasiun pulang lagi. Iya. Tidak sesuai ekspektasi kan yang dibayangkan. Iya, benar, karena Pancasila letaknya di sini. Letaknya di sini dia kan berjejer ya, Gunadarma, Universitas Indonesia, Pancasila. Betul. Jadi nggak sesuai ekspektasi lah. Saya bayangin kuliah di ibu kota kan. Benar. Kalau tahu kan. Mungkin kalau kuliahnya di Salemba sana mungkin ceritanya beda lagi. Atau di Matraman misalnya. Karena Jakartanya mepet ya. Iya, Jakarta Selatan sini. Jakarta Selatan. Iya. Saya ikut terjun di politik 2018. Oke. 2018 saya belajar politik. Jadi waktu saya mahasiswa, saya tuh punya usaha kecil-kecilan lah ya. Oke. Saya tuh jual beli, sempet dulu waktu SMP saya jual beli motor. Jual beli motor dari SMP? Motor. Wih, luar biasa nih. Jual beli handphone, sampai ke SMA naik kelas, kuliah, jual beli mobil. Jual beli mobil? Jual beli mobil, jadi naik. Iya. Waktu kuliah saya hobi otomotif, akhirnya jual beli mobil. Kebetulan saya ditanya sama orang tua kan, ini kamu ini cita-citanya jadi apa sih? Ya betul memang. Orang tua masih begitu. Iya. Ini sedikit sharing ya tentang kehidupan supaya anak-anak muda berani ikut terjun politik. Memang itu tujuan saya, tujuan kami begitu. Nah, orang tua saya tanya, kamu tuh sebenarnya mau jadi apa katanya? Saya bilang, saya mau jadi pengusaha Pak, gitu kan. Makanya saya masuk sarjana ekonomi. Oke. Tapi kayaknya orang tua nih kurang yakin kalau saya jadi pengusaha. Oke. Memang saya punya ambisi yang tinggi, punya tekad yang bagus, cuman kayaknya nggak srek. Nah, sewaktu-waktu saya dialami permasalahan yang cukup inilah, urusan orang tua. Dia mau pergi haji waktu itu kan, mau pergi haji, tiba-tiba dia bilang sama saya, Restu tolong jualin mobil bapak dong, kamu kan tukang jualan mobil. Oke. Nah, dijualin mobil, bapak mau pergi haji waktu itu. Saya jualin mobilnya, BPKB-nya hilang.
Udah di DP. Aduh, kata orang tua, waduh repot kalau jadi pengusaha teledor begini katanya. Tapi dikasih tahu saya ngelawan terus Pak. Ya. Ngelawan terus argumen, saya orangnya seneng argumen. Oke, ya, ya. Nggak tahu terbenaknya apa ya di jalan di sela pulang saya di tol sama orang tua saya. Sudahlah, kalau orang hobi berargumentasi selalu membela diri katanya. Iya. Identik dengan politik. Iya. Kamu masuk DPR aja katanya. Oke. Rupanya saya nangkep, mungkin ada malaikat lewat ditangkap sama dia kayaknya. Ya, betul. Doanya langsung Omongannya di- langsung ketangkep. Iya, betul. Saya tanya waktu itu, Pak, jadi anggota dewan tuh ngelamarnya di mana Pak? Aduh, ini kamu mahasiswa nggak tahu ngelamar dewan di mana kan? Ini kan ternyata kan pengetahuan sekelas mahasiswa kan berarti. Ya, terbatas ya, masih Terbatas. sangat ini ya. Saya aja nggak tahu Pak Betul, pribadi betul, dulu betul, Pak. betul. Kalau mungkin saya nggak diomongin gitu, saya nggak tahu sekarang Ya. tugas DPR itu apa. Betul, betul. Sampai waktu saya di kampus pun bukan karena saya nggak tahu sendiri ya, saya pernah waktu itu teman saya waktu saya mau nyalon tuh jadi anggota dewan wakilnya siapa kan nanya gitu berarti pengalamannya masih nggak ada. Betul, betul. Akhirnya kata bapak saya, kok ngelamarnya di mana sih kamu? Ngaco nih kata. Tapi mahasiswa. Udah masih. Akhirnya saya dalemin, saya ikutlah parpol. Beberapa parpol saya arungi. Saya pernah masuk partai ini, partai itu. Oke, oh berarti belajar dulu ya, mempelajari dulu ya. Mempelajari dulu Pak, karena nggak mengerti ada unsur politik dari keluarga saya, nggak ada. Oke. Nggak ada. Ya. Bapak saya, kakek saya, nggak ada yang orang politik. Oke. Nggak ada. Makanya saya berdiri sendiri, saya belajar sendiri waktu itu kan. Saya pernah sempat ikut tim sukses wali kota di Bogor. Waktu itu. Saya gabung sama calon wali kota lah di Bogor. Saya banyak belajar di situ. Karena saya tahu cara menang itu seperti apa, strategi menang itu seperti apa, berarti saya harus memilih partai waktu itu. Akhirnya saya milih partai PKB waktu itu. Itu pun mepet waktunya Pak. Oh, kenapa di PKB? Akhirnya setelah sekian banyak partai yang Pak Restu amati. Dulu Bapak bilang ya, amanat saya sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi sesamanya. Nah, itu kamu bagus sudah masuk politik. Khairun nas Ya, anfa'uhum linnas. Betul. Oke. Terus yang keduanya dia bilang lagi, kalau kamu masih muda, itu emosionalnya masih belum stabil. Iya. Politik itu biasanya diunsuri unsur agama. Hmm. Supaya kamu bisa lurus, minimal ada batasan lah. Karena dunia politik itu tahan rimba ya. Ya. Jadi kalau bisa kamu masuk partai-partai Islam. Oke. Jadi ada remnya lah, nggak Ya, terlalu. supaya tidak terlalu liar begitu ya. Ya, jadi saya didampingi oleh agama berpolitik Ya. kan, walaupun saya tidak terlalu mendalami mengerti lah tentang agama. Akhirnya saya masuk partai PKB di situ. Dan saya lihat celah masuknya pun di partai PKB waktu itu. Padahal pada saat itu PKB cukup kurang populer di kalangan anak muda ya. Iya. Iya. Rata-rata kan kalau anak muda kita tahu kan Ya. senangnya partai-partai Iya. yang memang nasionalis. Iya. Tapi itu menjadi nilai plus saya masuk partai PKB. Saya ingin membuat orang-orang milenial juga bisa masuk PKB nanti ke depannya. Jadi saya seolah-olah saya ini orang pertama lah milenial yang masuk partai PKB. Iya, karena Jadi, biasanya ya itu orang tua lah ya. Orang tua. Para sesepuh misalnya. Iya. Para kiai, para ustadz aja Iya. misalnya. Iya. Makanya Iya. itu jadi nilai plus kan. Karena kalau politik ini harus sedikit nyari yang nyentrik. Iya, betul, betul. Kalau saya masuk partai yang nasionalis kayaknya udah biasa ya. Tapi kira-kira nyaman nggak di PKB kira-kira? Nyaman Pak. Nyaman ya? Nyaman. Dan agamanya dapat nggak kira sekarang ini? Agamanya alhamdulillah saya banyak bergabung dengan kiai sama ulama, sedikit banyaknya Dapat saya ya kelakuan anak muda itu biasanya vulgar, sekarang agak tertutup. Jadi kan ada remnya ya. Ya, betul. Nggak enak gitu atau Ya, gimana. betul. Walaupun sekedar nggak enak masih dijalankan, tapi kan jadi ada remnya. Nah, kira-kira kekhawatiran orang tua yang tadinya suka ngedebat, ini gimana kira ngedebatnya nih sekarang? Masih ada atau udah berkurang atau agak teratur sedikit ngedebatnya? Restu gimana? Dulu waktu pertama masuk, arogansi itu pasti ada Pak. Ya, Ada betul. anak muda itu, ya namanya anak muda jadi DPR ya Pak. Betul. Pasti masih. Pasti. Pertama saya masuk juga, saya nggak habis pikir juga. Saya jadi ketua komisi 2 bidang perekonomian keuangan. Ya.
Waktu itu saya mengkoordinir kurang lebih 12 atau 13 anggota dewan. Iya, betul memang. Padahal waktu itu masih baru ya. Ya. Ya banyak lah pemicu-pemicu argumentasi saya jadi emosional segala macam. namanya anggotanya kan senior semua, Pak. Oh betul. Anggotanya senior semua. Ini agak repot, Pak. Mohon maaf nih saya ketawa nih karena saya membayangkan situasi yang terjadi. Iya. Karena situasi dapat saya membayangkannya. Jadi mohon maaf. Saya sempat syok sebentar saya. Iya. Yang namanya ngantor itu saya ke kantor sorry. Tapi kira-kira kalau udah begini misalnya itu Restu ketawain diri sendiri nggak? Ketawain diri sendiri saya. Kadang-kadang kalau di mobil gitu perjalanan pulang kerja saya ketawa sendiri. Iya. Kelakuan zaman dulu ya. Jadi kalau bisa begini saya bilang. Apa? Memang itu perjalanan. Artinya memang suatu perjalanan kan selalu begitu. Ada ya kita kadang-kadang suka refleksi gitu ya. Iya. Harus begitu memang. Namanya orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Iya kan masih muda. Kadang kalau pulang rapat saya juga nggak membayangkan gitu di usia saya yang umur 23 tahun saya rapat dengan wali kota. Iya. Saya rapat dengan wakil wali kota, dengan kepala dinas, bahkan saya bisa studi banding, saya ketemu dengan menteri-menteri kan. Iya. Itu luar biasa kan? Betul. Saya cukup cukup inilah terbingung-bingung dan terheran-heran oleh diri saya sendiri. Betul. Pada waktu pemilu, karena waktu pemilu sih kuncinya saya ngotot aja sih, Pak. Iya. Kalau anak muda itu punya ngotot. Karena kalau bicara dari persiapan dan basic kayaknya saya kurang lah. Oke. Pertama, saya orang kabupaten, Pak. Oke. Hanya saya sekolah memang di kota. Iya, betul. Berarti kan otomatis saya membentuk jaringan baru. Iya, betul. Saya nggak punya jaringan. Iya, betul. Iya. Betul. Pengalaman di politik saya nggak ada. Finansial, berapa sih Pak besarnya finansial mahasiswa? Betul. Pada saat itu. Iya. Jadi kan finansial saya terus tuh waktu itu belum lulus ya? belum lulus, Pak. Belum lulus kuliah? Belum lulus kuliah. Oh, oke. Semester berapa waktu itu? Semester 8, harusnya saya skripsi. Oh, oke, lagi skripsi. Nah. Oke, nggak masalah. Saya waktu itu pendidikan belum selesai. Finansial pas-pasan. Walaupun saya bisnis berapa sih penghasilan maksimal? Iya, betul. Dibanding lawan-lawan legislatif calon yang gua ada. Iya, backgroundnya pengusaha lah, iya, betul. Purnawirawan segala macam ada di situ kan? Benar. Waktu itu saya dilema kan. Aduh ini gimana? Saya finansial pas-pasan, jaringan nggak ada. Tapi niatnya serius memang nyalek serius. itu. Serius nyalek itu. Serius. Nggak main-main, nggak nyoba, nggak ini gitu. Nggak main-main. Oke. Bagi saya kalau saya sudah di medan perang itu saya harus menang. Menang, oke. Pantang untuk saya untuk mundur Nah, waktu itu. ini catatan buat teman pemilih nih, luar biasa nih, masih muda. Pantang nih. untuk saya buat mundur. Ayo ya. Akhirnya saya dilema. Ini kalau saya maju, saya tinggalin kuliah saya skripsi. Paling nggak saya tunda setahun. Oke. Tapi kalau saya nggak maju, saya tunda 5 tahun saya jadi anggota dewan. Oh betul. Itu pilihan. Ya. Bingung waktu itu. Ya. Tapi saya putuskan karena persyaratannya SMA masih bisa maju DPR waktu itu. Oke. Saya maju. Ya. Saya pikir skripsi tahun depan bisa. Presiden juga masih bisa SMA. Masih bisa? Iya, presiden juga SMA. Makanya waktu itu saya maju. Pada saya bilang beranilah. Bismillah. Oh banyak Pak, cibiran segala macam. Karena dulu kan saya sedikit banyaknya ikut aktif lah ya di Pancasila kan. Oke. Saya bingung kadang-kadang dulu waktu saya aktif pun saya salah satu orang yang membenci politik waktu itu. Oh, kamu ikut di organisasi mahasiswanya apa? Saya ikut ekstra, organisasi ekstra apa intra? Ada sih, ekstra saya banyak ikut. Cuman nggak terlalu nggak terlalu dalam ya. Tapi ikutin semua berarti ya? Ikutin saya ekstra. Mulai dari HMI. Saya kenapa gitu. saya nggak memasukkan membranding saya di salah satu organisasi karena teman saya banyak waktu itu. Saya nggak enak kalau masuk salah satu. Tapi alhasil sebenarnya saya kenal semua. Saya selalu menjaring hubungan baik dengan mereka. Anti dengan politik waktu itu. Ya karena saya nggak ngerti politik ya saya pun anti dengan politik. Tapi setelah saya pelajari, ternyata kan politik itu ada di setiap kehidupan kita, Pak. Iya betul. betul. Ya kan? Kadang-kadang kita bekerja juga. Itu kan lobby-lobby apa itu politik juga, Pak. Itu dampak dari kesepakatan politik. Iya. Karena republik ini tercipta juga dari kesepakatan politik. Iya. Republik ini tercipta. Ternyata kan kita bayangkan betapa pentingnya politik. Iya, betul. Ini belum sadar nih. Saya lihat teman-teman saya nih. Ya. Saya banyak. Tugas terus itulah untuk menyadarkan adik-adik teman-teman itu. Makanya saya pengen sosialisasi juga sama mereka kan. Saya pengen beritahu mereka. Tapi saya mau tanya ini, gimana strategi kampanye 2019 kemarin? Kemudian jadi kan nggak punya konstituen, daerahnya beda, kemudian ini kasih tahu sedikit ke teman pemilih kita. Modal nekat aja niat. Nekat aja ya. Niat.
Oke. Yang penting kan intinya kita minta ridho dari orang tua dulu. Betul. Selesai sudah diizinkan berarti sudah selesai. Iya. Kita minta izin sama Allah dulu. Iya. Sudah yakin kita minta izin orang tua. Ridho kalau Allah, ridho orang tua, ridho Allah gitu. Iya, sudah selesai. Kita maju, uang datang sendiri, Pak. Oke. Nggak tahu kenapa bisnis saya jalan. Saya padahal cuman biasa lah maklar barang gitu. Iya. Tapi ternyata itu jadi pemasukan saya waktu itu. Maju, saya bingung. Yang pertama kali saya hubungin, yang pasti teman, Pak, teman sekolah. Waktu itu saya hubungin teman-teman sekolah, menjaring lah teman-teman sekolah. Saya coba, akhirnya mereka antusias mendukung saya. Siap, saya dukung sebagai teman. Lu maju DPR gitu. Iya, betul. Kata dia. Betul. Tapi cara coblosnya gimana, bro? Ini kan repot juga kan? Benar. Ternyata nggak ngerti juga mereka cara nyoblos DPR. Benar. Iya. Mereka mati-matian nyebar foto saya, padahal di surat suara itu nggak ada foto saya. Iya, memang suara nggak ada foto. Iya, itu kan salah satu teknik, Pak. 2014 masih ada foto, kalau sekarang nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Itulah cara yang sangat sulit. Cara kampanye tadi kalau saya bilang nggak ada foto, surat suaranya ribet, Pak, nggak ngerti nyoblosnya. Iya. Akhirnya saya malah banyak ngajarin waktu itu. Ya, mesti. Habis waktu saya, dan saya sempat salah strategi waktu itu. Saya taruh foto di sepanjang jalan, bahkan mobil saya branding. Pokoknya segala macam lah saya tempel foto. Ternyata foto ini tidak terlalu gimana ya? Karena kalau foto itu lakunya buat wali kota. Ya. Buat wali kota, dia buat eksekutif bukan legislatif. Iya. Dia lebih seremoni kan kalau eksekutif, beda dengan legislatif. Ya tapi saya ajarkan, ternyata saya sadar menang di legislatif itu kuncinya pola manajemen. Oke. Pola manajemen. Ya. Oke, teman-teman alhamdulillah mau dukung dengan apa namanya? Sampai sekarang dengan teman-teman itu masih terjalin komunikasi? Masih ya? Masih. Solid ya? Solid, alhamdulillah. Cuman kekuasaan di DPRD ini saya baca agak terbatas, Pak. Betul. Skupnya hanya di tingkat kota. Iya, betul. Itulah yang menjadi wawasan saya kurang. Walaupun saya ada bisalah anggota dewan itu studi banding, tapi kalau belum pernah melaksanakannya kayaknya kurang gimana gitu kan. Skupnya agak kurang, makanya kemarin teman-teman juga dorong saya buat naik kelas. Oke. Coba tuh naik kelas. Naik kelas. Entah ke DPD provinsi atau RI gitu Iya, ya? waktu itu. Oke, ya. Cuman saya ini tipe kalau orang yang agak gimana ya. Kalau di pusatnya ada yang kenal, berarti kan saya harus bertarung dengan yang kenal. Iya, betul. Itu agak beban juga bagi saya sebenarnya. Iya. Cuman kan kalau sudah dorongan gimana kan? Betul. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Ya nanti tes aja di medan laga. Cuman karena teman-teman saya itu banyak di kabupaten, mereka tuh sadar bahwa tadinya kan banyak harus tuh kayaknya berat menang segala macam. Ternyata teman-teman di kabupaten banyak sadar. Ya gitulah orangnya, kalau lihat udah menang ternyata dia wah ini ternyata bisa menang. Kenapa nggak di kabupaten, bro? Kemarin nggak ada yang dukung, saya bilang. Iya. Saya makanya pergi ke kota, saya bilang. Sekarang saya udah ke kota, orang kabupaten mau dukung semua. Iya, memang Kacau ini saya bilang. gitu. Kadang-kadang suka ngetes dulu. Ngetes Ini dulu. udah lolos belum ini? Jadi orang tuh maunya barang jadi. Iya, barang jadi. Mau barang mentah. Padahal padahal Restu sendiri, Pak Restu ini berproses dari nol. Iya, ya dari kan? nol. Dari nol sampai kemudian jadi kan menjadi 1, kemudian 2 sampai kemudian angka-angka berikutnya. Itu luar biasa. Makanya kemarin saya ditugasin juga sama Gus Ketum. Coba dimaksimalkan kita ini meng-hire generasi milenial Iya. dan generasi Z. Betul. Yang tadinya belum 17 tahun, dia beberapa tahun kemudian bakal 17 tahun. Berarti Betul, kan betul. sebenarnya belum di usianya dia untuk memilih pun kita sudah bisa maintenance. Karena sebentar lagi pemilu. Iya. Ditugaskanlah saya untuk bermanuver di situ. Oke. Ya saya coba maksimalkan di situ, makanya sekarang lagi agak agresif. Kira-kira pendekatannya media sosial itu efektif nggak menurut Restu? Karena ini Media kan sosial- Restu ini bagaimanapun adalah figur representasi kelompok milenial. Karena Restu ini lahir mungkin di 2010 lahir kelahiran ya? 95. 95 ya. Artinya kan generasi yang
awal-awal mungkin mau reformasi tuh. Sementara di generasi yang lainnya hari ini, panggung hari ini kan diisi oleh generasi yang mantan-mantan aktivis 98. Iya. Dan juga sebagian mungkin 74 dan juga mungkin dulunya 66 gitu ya. Tapi yang jelas kan Restu ini lahir ketika dia masih kecil, mungkin masih 3 tahun, reformasi 98 terbentuk gitu ya. Terbentuk. Ya. Ceritakan strategi media sosial tuh efektif atau tidak? Oh, efektif Pak. Efektif ya. Kalau saya sedikit agak nyontek ya. Maksudnya kalau berpolitik kan kita lihat orang berhasil. Oh iya Maksudnya, dong. ya kita lihat Soekarno. ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Setuju. Ini kayaknya kalau nyalek menang Bapak ini nih. Lebih ahli. Masih di KPU. Saya lihat kos politik itu akan lebih rendah kalau kita punya popularitas. Oke. Berarti kan sosial media perlu untuk mengefisiensikan anggaran. Popularity dulu grabnya ya. Ya. Naikin popularitas dulu. Oke. Ya. Kan contoh kalau artis turun itu kadang-kadang Langsung dapat biasanya. Dapet, Pak. Gampang gitu. kita nggak perlu ngumpulin orang dengan biaya kita makan-makan dan segala Iya. macam yang harus kita keluarkan cukup besar. Iya. Kalau kita adalah figur, Iya, itu menang 1 poin Pak. Kalau Iya. kita bisa menguasai sosial media. Iya. Makanya saya agak menyesal ketika saya menang di anggota dewan usia 23 tahun, saya kurang agresif di sosial media. Oke. Ya waktu itu karena saya merasa belum pede Pak. Saya belum menguasai legislatif kan. Tiba-tiba saya udah. Berarti semua akun media sosial kamu pakai itu ya? Saya TikTok pakai nggak? Saya TikTok pakai, Instagram pakai, Instagram. Facebook pakai tapi agak kurang lah kalau Facebook. Oh. Twitter saya nggak pakai. YouTube ya, YouTube pakai ya? YouTube pakai kemarin tapi nggak jalan Pak. Oke. Itulah anak muda Pak. Kalau anak muda itu kreatif, Iya. semangat, tapi kadang-kadang angin-anginan. Iya betul. Mudah-mudahan Restu nggak angin-anginan Mas. Karena bagaimana beliau ini anak muda juga. Makanya saya bilang aduh ini sosmed saya agak kurang aktif. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman milenial yang mau bergabung di sosmed boleh sekalian dipromoin kan di podcast ini. Ini tim podcast kami juga nih ahli sosmed semuanya nih. Syukur-syukur kan. Saya promo juga nih. Promoin kan ada Indra gitu. Nih jago-jago bikin konten. Apalagi kerja sama KPU kan. Waduh. Ini saya promo orangnya, bukan lembaga KPU. Oh bukan dari KPU ya. Ini orangnya. Kirain orang-orang KPU. Ya. Orang KPU kan sering sosial tuh cara-caranya pencoblosan. Berarti kan barengan di sana. Kalau perlu jadi bintang iklannya saya Pak. Masuk keselak saya jadinya. Bercanda Pak. Jadi sekarang kita masuk ke yang agak ini. Menurut Restu bagaimana demokrasi kita? Karena Restu bagaimana adalah satu bentuk embrio entitas hasil pematangan demokrasi yang hari ini terus berjalan di Republik ini. Bagaimana menurut Restu melihat kualitas demokrasi secara lokal maupun nasional? Kalau saya lihat kualitas demokrasi ini sebenarnya menyedihkan Pak. Oke. Kenapa saya bilang menyedihkan? Saya sedih lihat-lihat mahasiswa demo DPR Pak. Kenapa emangnya? Saya sedih, maksudnya Kamu belum Karena- demo, pernah ngerasain demo ya? ada bahasa pernah Pak. Oh udah pernah demo? Oh, ngerasain demo? Oke. Ngerasain ya. Oh berapa kali demo? Ya nggak kehitung. Nggak kehitung. Demo saya. Ada yang diingat demo terakhir apa? Soal apa temanya? Demo di parlemen itu bukan. Saya waktu itu demo di rektorat saya terakhir. Di kampus. Di kampus. Iya. Saya waktu itu saya berpikir ada bahasa geser saja DPR tidak perlu. Oke. Terus ada lebih ekstrim lagi, bubarkan saja DPR. Itu kan Iya. ngeri Pak bahasa itu Pak. Iya. Kita bisa disebut negara demokrasi itu karena kita ada lembaga yang memang hasil daripada pemilu. Betul. Iya Pak, itu kan demokrasi Pak. Betul. Satu-satunya lembaga yang dipilih oleh masyarakat itu kan legislatif Pak. Betul. Legislatif dan eksekutif. Iya. Tapi kan untuk wadah suaranya adanya cuma di legislatif, Oke. Ya. cuma ada di DPR kan. Betul. Nah tapi Jadi potret demokrasi itu ketika ada di pemilu dan hasil pemilu itu adalah berupa DPRD, DPR RI dan juga presiden yang memang itu rutin rotasinya. iya kan Ya. berarti kan masuknya di situ Pak. Ya. Untuk masyarakat bisa ikut andil di dalam pemerintahan. Ya. Itu kan salah satunya ada di DPR. Betul. Ngadunya ke DPR. Sekarang kalau nggak ada DPR siapa yang mau mengawasi dan menganggarkan Pak? Nah, itu PR-nya Restu untuk mengedukasi Iya. anak-anak itu
Jangan ngomong soal bubarkan DPR, ya kan? Loh iya, tapi Pak. diperkuat DPR. Diperkuat DPR. Betul. Bila perlu Anda masuk ke dalam lembaga DPR. Nah, benar seperti Restu yang sudah lakukan. Iya, itu kan sudah diwadahkan. Kalian teriak-teriak juga kan. Kalau iya ya kuliah yang benar, masuklah lembaga DPR. Benar. Legal. Jelas kalian mau ngomong apa juga disahkan di situ. Nah, ini kan berarti kan ini kan kesalahpahaman, Pak. DPR digeser terus nanti pemerintah pakai uang sembarangan, Pak. Iya, betul. Loh itu otoriter dong kalau nggak ada DPR. Benar. Gimana caranya? Siapa yang menganggarkan, siapa yang mengawasi, siapa yang bikin kebijakan? Kalau yang mengawasi, menganggarkan, bikin kebijakan pemerintah, itu bukan negara demokrasi namanya. Saya cukup sedih kok. Kok ada bahasa bubarkan DPR, geser DPR. Ini kan turunkan DPR, ini kan ngaco, Pak. Iya. Mungkin ada DPR yang nggak benar, tapi kan cuma oknum, Pak. Ya, tapi di satu sisi itu adalah bagian daripada demokrasi juga. Iya Jika sih. ada orang yang menyatakan, mengutarakan pendapatnya seperti itu. Boleh. Tinggal tapi di bagaimana diedukasi. ya mereka kan orang intelek ngakunya, ya kan, kita mengerti, kita orang demokrasi. Kalau mengerti demokrasi dan pengen menyampaikan aspirasi, kan sudah ada wadahnya lembaga DPR. Ya majulah kamu di DPR, nyalonin jadi anggota dewan. Pertanyaannya bisa menang gak jadi anggota dewan? Bilang mewakili masyarakat yang mana kan saya bingung. Luar biasa ini, Restu ini. Jadi menurut saya ya lemahnya di situ sih, Pak. Oke. Ya kalau memang dibilang lembaga DPR ada yang nggak bener, itu oknum, Pak. Sekarang kalau kita bicara, mohon maaf, semua lembaga pasti ada yang nggak bener, Pak. Mohon maaf, ada polisi, kalau nggak bener makanya ada propam, propos, apa TNI ada PM-nya kan berarti ada yang nggak bener beberapa. Terus kalau ada kayak apa segala macem, ada pengawas kan semua itu tergantung manusia, Pak. DPR juga manusia, cuman gara-gara dia figur, dinyentrik, dilihat, jadi kesannya salah melulu. Ya itulah, Pak. Nah, kira-kira masukannya apa kira-kira untuk supaya demokrasi kita yang lebih berkualitas, lebih matang, lebih aspiratif misalnya pada masyarakat? Ya, menurut saya ya memang harus orang-orang politik ini harus orang-orang yang punya jiwa semangat yang tinggi, yang aktif, yang benar-benar kuat lah. Jadi masih seger gitu. Kalau sebenarnya cocok, Pak, anak-anak milenial tuh, Pak. Hanya saking mungkin dia nggak terarahkan aja. Oke. Makanya itu cita-cita saya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa narik mereka. Iya, betul. Ikut di politik. Luar biasa. Jangan sampai dia anti politik. Luar biasa nih, Restu. Jangan sampai anti politik. Luar biasa. Masih muda ya kan ini ya. Baik, mungkin itu yang sudah ngobrol agak panjang lebar ini. Luar biasa nih. Yang jelas satu kata ini. Ini anak muda, representasi anak muda dan memang milenial, masih milenial juga sebenarnya, 26 tahun dan terpilih di usia 23 tahun gitu. Jadi teman pemilih jangan ragu, jangan takut, jangan patah semangat. Restu adalah orang yang berasal dari keluarga yang mungkin bukan berasal dari keluarga politik, apalagi dinasti politik, tapi dia punya kemauan, punya tekad kuat untuk mau maju, untuk mau menang dalam kontestasi pemilu di pemilu 2019 kemarin. Saya kira pelajaran banyak sekali ini, dan terima kasih Restu sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi podcast KPU Corner. Kang Heri, terima kasih. Dari saya bersama tim podcast KPU Kabupaten Bogor, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan jangan lupa teman pemilih ikuti semua media sosial yang ada di layar, like, share, komen, dan juga dikomentari begitu. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better. Salam better.